Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa datang beribadah kepadamu. Itu adalah kasih karunia bagi kami. Biarlah ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami bukan hanya menyanyikan lagu kepadamu, tapi kami menaikkan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami, dari hidup kami yang mau menyembahmu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan telinga kami untuk mendengar dan hati kami untuk mau menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bekerja di hati kami, Roh Kudus beri kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita masih mau merenungkan tentang Roh Kudus. Kita baca dari Roma pasal 8 ayat 11 sampai 17. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita merenungkan tentang Pentakosta, teman-teman, kita merenungkan tentang menyambut Roh Kudus. Dan minggu yang lalu kita udah bahas kan, syarat untuk menyambut Roh Kudus adalah menjadi murid Kristus. Setelah kita menjadi murid Kristus adalah orang yang menerima ajaran Yesus dan menghidupi teladan Yesus dalam hidupnya. Untuk menjadi murid Kristus kita perlu komitmen, keputusan untuk menerima. Dan dengan keputusan untuk menerima, kita berbalik arah. Karena pertobatan itu kan berbalik arah, tadinya ke utara, balik ke selatan. Ketika kita memutuskan untuk menerima ajaran Yesus, menghidupi teladannya, kita berbalik arah. Dan ketika kita berbalik arah, kita harus melangkah ke arah yang berbeda itu, arah yang baru. Dan untuk kita bisa melangkah ke arah yang baru, kita butuh Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian Roh Kudus menolong kita hidup baru. Hidup baru sebagai murid Kristus. Dan tanggung jawab murid Kristus adalah menjadi saksi, memberitakan tentang Kristus. Itu summary-nya khotbah minggu yang lalu. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang Rasul Paulus tulis tentang hidup di dalam Roh Kudus. Jadi kalau udah jadi murid Kristus, udah sambut Roh Kudus, kemudian hidup baru sebagai murid Kristus, ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ini yang penting bagi orang Kristen, sadari teman-teman. Karena keselamatan dalam kekristenan adalah kasih karunia. Bukan kita berbuat baik lalu tunggu Tuhan terima enggak perbuatan baik kita supaya kita masuk surga atau neraka. Bukan itu. Keselamatan dalam kekristenan adalah Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan beri jalan untuk keselamatan kepada kita. Dan kita percaya kepada Tuhan, dalam Yesus Kristus kita terima keselamatan itu. Tapi menerima keselamatan dalam kasih karunia artinya menerima tanggung jawab untuk hidup di dalam kasih karunia itu. Hidup sebagai murid Kristus. Dan untuk hidup sebagai murid Kristus di dalam kasih karunia itu gak gampang. Kenapa? Karena kita ada di dunia yang jahat, yang membenci murid-murid Yesus, dan karena kita masih mengenakan tubuh kedagingan kita. Kita gak berubah tubuh kita menjadi tubuh roh yang gak bisa berbuat dosa lagi. Tubuh kita masih tubuh yang sama. Nah, karena itulah murid Yesus, kemarin minggu lalu saya bilang, murid Yesus kalau nggak menyambut Roh Kudus itu bunuh diri. Kenapa? Karena begitu banyak yang harus kita perjuangkan. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Begitu banyak yang kita harus perjuangkan dan medan perjuangan kita juga dunia yang jahat,
Yang di Yohanes 17 Yesus mengatakan dunia membenci murid-murid. Karena itu menyambut Roh Kudus itu mutlak bagi murid Kristus. Nah, Roma pasal 8, Paulus menulis tentang hidup ini. Akan mati dan akan hidup. Saya suka dengan frase ini, hidup mati. Hidup dan mati itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada kematian, maka kehidupan menjadi berarti. Betul enggak? Nah, Paulus menulis di Roma pasal 8 tadi, kita ini mengenakan tubuh daging. Tetapi ketika Kristus datang dalam hidup kita, dan Roh Kudus datang dalam hidup kita, ada kehidupan yang lain yang diperkenalkan kepada kita. Kehidupan oleh Roh. Dan di ayat 11 tadi dikatakan, Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Teman-teman harus tahu, tubuh kita ini, yang sekarang kita punya ini, yang ganteng seperti ini, gitu. Tubuh kita yang seperti ini, destininya, takdirnya adalah mati. Nah, karena itu, pertama saya mau teman-teman kita taruh di pikiran kita, we will all die. Kita semua akan mati. Tubuh kita ini, tubuh daging kita ini akan mati. Tubuh daging kita ini akan berakhir. Karena apa? Ini fana. Fana tahu artinya? Fana artinya tidak kekal, sementara. Ini sementara. Nah, tetapi sebagai orang percaya yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada kehidupan yang diberikan oleh Kristus Yesus, kita punya harapan. Harapannya apa? Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian pada hari yang ketiga setelah kematiannya, itu juga diberikan kepada kita, murid-murid Yesus. Setelah kita menjadi murid Kristus, kita diberikan roh yang sama. Dan roh yang sama itu membangkitkan kita. Sehingga kita mati, tubuh fana kita, tapi kita akan hidup selama-lamanya oleh karena roh Allah diberikan kepada kita. Dan yang menarik adalah teman-teman, yang Paulus bilang di sini, bahwa kita menerima roh Allah itu bukan setelah kita tubuh fana kita mati. Kita menerima roh Allah itu setelah kita menyambut Kristus. Artinya kita hidup saat ini, teman-teman. Kalau kita murid Kristus dan menyambut Roh Kudus, kita hidup saat ini, kita punya tubuh fana, tapi kita punya roh yang kekal di dalam diri kita. Kita mengenakan tubuh yang fana ini, yang akan keriput, yang akan beruban, tapi di dalam tubuh yang fana ini ada Roh Kudus, Roh Allah yang kekal. Artinya, tubuh yang fana ini punya potensi untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh Allah. Terlalu susah untuk dipikirkan? Kenapa terlalu susah untuk dipikirkan? Kita fokus pada hal-hal yang fana di dunia ini. Kita fokuskan pikiran kita, hidup kita, bagaimana kita bisa punya pekerjaan yang baik, bagaimana kita bisa punya penghasilan yang cukup untuk hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita bisa punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga kita dengan sejahtera. Bagaimana kita bisa punya karir yang terus menanjak terus sampai ke awan. Kita berpikirnya seperti itu. Karena kita berpikir tentang hidup yang fana ini, maka ketika kita diberi gagasan tentang roh Allah yang kekal, mentok pikiran kita pada hidup yang fana ini. Padahal kalau kita menyambut Kristus yang Tuhan berikan pertama kali kepada kita, ketika kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Janji kekekalan. Dan kekekalan itu melampaui apa yang kita bisa pikirkan di dunia ini. Nah, karena itu teman-teman, rugi sekali kalau kita yang sudah menyambut roh Allah yang kekal itu
hanya memikirkan hal-hal yang sementara di dunia ini, yang akan berakhir, yang akan selesai di dunia ini. Kita diberikan potensi yang luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita menyambut Kristus. Artinya kita bisa melampaui apa yang dipikirkan orang dunia. Di dalam Kristus kita belajar, Yesus tukang kayu dari Nazaret mengenakan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa, dia menjungkir balikan semua pemikiran manusia tentang hidup ini. Dan dia beri contoh, memberi dirinya. Dia mendidik murid-murid orang-orang biasa dari kampung di Galilea dan menjadikan mereka orang-orang yang mengubah dunia. Hal-hal yang tidak bisa dibayangkan, dipikirkan oleh manusia dilakukan karena ada Roh Kudus yang menyertai. Nah, kalau kita murid Yesus menyambut Roh Allah di dalam diri kita, menerima Roh Kudus di dalam diri kita, kita bisa melakukan hal-hal yang dunia tidak bisa pikirkan untuk lakukan. Kita memang nggak punya uang banyak, tapi bukan itu yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita, kita hidup selama-lamanya karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kita nggak takut dengan ancaman-ancaman yang fana di dunia ini. Teman-teman, pikirkan itu dulu. Kalau kita menjadi murid Kristus, fokus hidup kita bukan pada yang fana di dunia ini. Terlalu sayang kalau kita hanya memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang fana di dunia ini. Lalu apa yang Paulus bilang lagi? Kita ini, teman-teman tahu, gak bebas. Di dunia ini, manusia secara universal mengagungkan kebebasan, freedom, kebebasan berkehendak, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, itu hak asasi manusia. We are born free, katanya. Kita dilahirkan sebagai manusia yang bebas. Tapi di Roma, Paulus mengatakan kita nggak bebas, teman-teman. Kalau kita memikirkan dengan cara berpikir ini, kita akan sadar bahwa kita nggak bebas. Sebenarnya nggak ada manusia yang benar-benar bebas. Kita semua orang berhutang. Berhutang pada apa? Berhutang pada daging sebelum kita ketemu Kristus. Kita berhutang karena kita memberi diri kita untuk berhutang. Bagaimana orang bisa berhutang kepada kedagingannya? Ketika pikirannya dikuasai oleh keinginan-keinginan yang digerakkan oleh kedagingan, yang digerakkan oleh egonya, tapi di balik ego manusia ada kekuatan yang lain kan. Kalau kita orang percaya, kita tahu ada roh Allah, ada roh jahat. Ada Kristus, ada iblis. Nah, ketika kita hidup di luar Kristus, hidup kita digerakkan oleh keinginan-keinginan yang berasal dari ego kita, yang berasal daripada keinginan kedagingan, dan idenya tentang itu diisi oleh, kalau bukan Tuhan ya hantu, kalau bukan Tuhan ya iblis. Dan kita hidup di dunia di mana ada begitu banyak informasi yang mengisi kepala kita dengan hal-hal yang patut diinginkan, begitu kan? Teman-teman, iblis menjatuhkan kita bukan dengan todong kita, sangkal Tuhan, ikut aku. Enggak, caranya enggak gitu. Dia berikan informasi. Ke gereja sih bagus, ibadah tuh bagus, tapi ada yang lebih bagus. Baca Alkitab ya bagus, perlu, tapi ada yang lebih bagus, ada yang lebih keren. Lihat tuh, semua orang melakukannya, semua teman-temanmu yang keren-keren melakukannya. Lakukan itu. Manusia tidak ada yang bebas. Manusia semua adalah orang berhutang. Berhutang pada egonya, berhutang pada kedagingannya. Tapi Paulus mengatakan kita adalah orang berhutang.
Tapi bukan berhutang kepada daging lagi. Kita berhutang dalam roh. Kenapa kita berhutang ke dalam roh? Karena Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kita. Dia membayar lunas hutang kita terhadap dosa. Itu dengar baik, murid-murid Yesus, orang yang menyambut Yesus, bukan lagi orang yang berhutang kepada egonya, bukan lagi orang yang berhutang pada keinginan dagingnya, tapi orang yang berhutang kepada Yesus yang telah menebusnya dari dosa-dosanya. Artinya, ketika kita digoda untuk mengikuti ego kita, kita bisa tolak. Kenapa? Karena kita tidak berhutang lagi kepada kedagingan kita. Kita bukan lagi milik dosa, tapi kita milik Kristus yang telah mati bagi kita. Jadi kita merdeka terhadap dosa, bukan karena kita tidak berbuat dosa lagi. Kita merdeka terhadap dosa karena Kristus telah membayar lunas harganya di kayu salib bagi kita. Sehingga kita bisa menolak hidup dalam dosa. Kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan daging kita. Keinginan itu ada, tapi dia bukan penguasa atas hidup kita. Penguasa atas hidup kita adalah Kristus. Itu adalah penguasa yang sah atas hidup kita. Nah, itu di ayat 13, Paulus mengatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau kita nggak percaya, kita sudah berada di bawah hukuman. Ketika kita percaya kepada Kristus, oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Nah, ini menarik teman-teman. Paulus mengatakan keinginan daging, ego kita, perbuatan-perbuatan yang lahir dari ego kita, itu bisa dimatikan. Itu bisa dikalahkan. Itu bisa dihentikan. Keinginan-keinginan daging kita, yang sepertinya menguasai kita, sebenarnya kita bisa atasi. Dengan apa? Dengan metanoia, pembaharuan budi. Di Roma pasal 12, Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita menyambut Kristus, pikiran kita berubah, arah hidup kita berubah. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kita. Kita akan belajar untuk melatih diri untuk mengalahkannya. Mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, teman-teman. Itu bisa. Jadi kalau kita punya setiap orang punya kelemahan masing-masing. Saya pun punya kelemahan. Kita bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Kita bisa berubah dari hidup yang dikuasai oleh keinginan daging menjadi hidup yang dikuasai oleh keinginan roh. Caranya gimana? Dengan berlatih terus-menerus. Orang yang punya niat, dia akan berjuang dengan niatnya itu. Betul kan? Kalau niat betul-betul mau menguasai sesuatu, akan bisa. Dan hidup mengajarkan kita tentang itu. Pemusik tahu itu, olahragawan tahu itu. Bagaimana kita mau menjadi murid Yesus yang menghidupi ajaran dan teladan Yesus? Cara pertama yang kita harus belajar adalah berlatih memikirkan orang lain lebih dahulu daripada diri kita. Dan melatih diri untuk hal itu bisa dimulai dengan hal yang paling sepele. Kalau pergi ke angkringan, pikirkan siapa yang bisa saya bayarin hari ini. Itu latihan. Ketika kita berlatih memikirkan orang lain, kita sudah maju satu langkah untuk mengalahkan keinginan daging kita, keinginan ego kita. Nah, teman-teman, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Teman-teman tahu? Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan hanya orang Pentakosta karismatik yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang menyambut Kristus harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, Paulus mengatakan kita menjadi anak Allah. Pengikut Kristus, murid Kristus, harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena hanya dengan dipimpin dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa hidup sebagai anak Allah. Kata dipimpin semua mengerti ya? Mengerti nggak dipimpin? Dipimpin artinya bukan kita bosnya. Simpelnya kayak gitu. Dipimpin berarti, kalau saya dipimpin artinya saya bukan bosnya. Dipimpin Roh Kudus artinya, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus artinya kita bukan bos atas hidup kita. Bosnya adalah Roh Kudus. Jangan pernah lupa itu. Tapi manusia memang sering lupa. Sering lupa bahwa dirinya bukan bos atas hidupnya. Sehingga hidup seolah-olah dia Tuhan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang gak suka dipimpin, kenapa? Karena dipimpin itu berarti gak bebas, betul gak? Dipimpin artinya gak bebas. Tapi Paulus bilang kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Dan anak Allah, sebagai anak Allah, kita mendapat kebebasan dari roh ketakutan. Kita bebas dari roh ketakutan. Dulu saya pernah bahas tentang fear, tentang rasa takut, ketakutan. Ada beberapa hal yang menjadi ketakutan utama manusia. Dan Paulus bilang, semua itu, kita bebas dari semua itu ketika kita dipimpin oleh Roh Allah. Bebas dari ketakutan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi anak Allah, bebas dari roh ketakutan. Dan kemudian Paulus bilang apa lagi? Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, saya udah berkali-kali jelasin kan. Aba itu adalah panggilan sayang anak kepada bapaknya. Kita bisa memanggil Allah, Aba, Bapa. Bagi orang Yahudi, ini asing, ini ide yang asing, gagasan yang asing. Kenapa? Karena Allah adalah Yahweh, Allah yang kudus, agung dan mulia. Mereka nggak bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Tapi Yesus datang dan memberi gagasan yang baru. Allah adalah Aba, Allah adalah Papi, Papa, Amang, Apa. Kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Artinya kita anak Allah, bebas dari roh ketakutan, dan kita hidup dalam persekutuan yang erat, mesra, dekat dengan Allah. Allah kita panggil Aba, Bapa. Oleh Roh Kudus kita memanggil Allah Aba, Bapa. Allah menjadi yang intimate, yang dekat dengan kita. Artinya kita nggak perlu jaim di hadapan Allah. Allah tahu segala sesuatu, tapi Dia mau kita dekat dengan Dia. Kita bisa terbuka dengan Dia, kita bisa menangis di hadapan Dia, kita bisa manja dengan Dia, karena Dia Aba, Bapa. Dan yang terakhir, menjadi ahli waris Allah. Menjadi ahli waris artinya secara sah memiliki hak untuk mendapatkan apa yang merupakan kepunyaan yang diwarisi itu. Nah, kita oleh Roh Kudus menjadi ahli waris Allah. Artinya apa yang merupakan kepunyaan Allah, kita secara sah berhak untuk menerimanya. Sebenarnya banyak orang Kristen gak menginginkan ini. Kalau kita bahas, bikin seminar gitu kan, apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi ahli waris Allah? Banyak orang Kristen gak mau jadi ahli waris Allah. Lebih memilih jadi ahli warisnya Bill Gates atau Mark Zuckerberg atau Tony Bezos. Kenapa? Karena nyata di depan, uang, harta, materi, ya kan? Ahli waris Allah
nggak konkret. Ketika memikirkan tentang menjadi ahli waris Allah, banyak orang Kristen berpikir tentang materi, tentang harta di dunia ini, tentang kekuasaan, kemasyhuran, jabatan, hal-hal yang iblis juga bisa kasih. Iblis menawarkan kepada Yesus harta. Jadi teman-teman, harta kekayaan di dunia ini itu bukan hanya Tuhan yang bisa kasih. Iblis juga bisa kasih. Jadi kalau kita berpikir tentang menjadi ahli waris Allah, jangan berpikir tentang harta kekayaan dulu. Bisa ditipu oleh iblis. Karena iblis bisa berikan itu. Yesus aja dia berani cobai dengan harta kekayaan. Apalagi cuma kita. Pikirkan apa yang Allah mau berikan kepada kita yang dunia dan iblis tidak bisa berikan. Kalau kita baca Alkitab, yang pertama Allah mau berikan adalah hidup yang kekal. Artinya kita yang percaya kepada Yesus gak akan mati, tapi kita akan hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan suruh, Doni, berikan hidupmu untuk anak-anak. Anak-anak yang paling susah, yang paling malang, yang paling kasihan. Berikan hidupmu untuk membuat mereka menemukan arti hidup. Kalau kita menyambut Allah dalam Kristus Yesus, kalau Doni menyambut Allah dalam Kristus Yesus, mau jadi murid Yesus, mau hidup untuk Yesus, sebagai murid Yesus yang mengenakan Roh Kudus, Doni akan bilang amin. Kenapa? Karena Doni gak akan takut, nanti siapa yang mau nikah sama saya. Doni gak akan takut, nanti saya punya, nanti masa depan saya kayak gimana, nanti uang saya kayak uangnya dari mana, nanti tenaganya dari mana. Gak akan pikirkan itu. Kenapa? Karena Doni adalah ahli waris Allah. Allah akan berikan semua yang dibutuhkan untuk kita mengerjakan pekerjaannya, karena kita adalah ahli warisnya. Ketika kita mau menjadi pewaris Allah, semua yang mustahil bagi dunia Allah bisa berikan kepada kita. Nah, itu yang kita harus taruh di pikiran kita. Makanya Paulus bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Kalau memikirkan berkat, kenapa pikirannya yang di dunia ini? Yang di dunia ini iblis juga bisa kasih. Pikirkan yang di atas. Karena itu impian kita bukan punya harta banyak di dunia ini. Impian kita adalah tentu dunia yang damai, ya kan? Dunia yang damai, hidup berdampingan. Teman-teman, gak pengen lihat dunia yang seperti itu, damai, sejahtera dunia. Enggak pengen Pak, pengennya kaya aja. Sebenarnya banyak orang jawabnya gitu. Kalau mau jadi Kristen, teman-teman, kalau mau jadi Kristen, mau jadi pengikut Kristus, harus dipimpin oleh Roh Allah. Dan Roh Allah memimpin kita untuk mematikan keinginan-keinginan yang lahir dari ego kita. Tapi kita nggak akan rugi melakukannya. Karena ketika kita melakukannya, kita menjadi ahli waris Allah. Dan ahli waris Allah mendapat warisan hidup yang kekal. Kita nggak usah bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita akan hidup lebih daripada 1000 tahun lagi. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Lalu selama kita di dunia ini, lakukanlah pekerjaan baik yang Allah berikan untuk kau kerjakan. Gak usah takut. Tubuh jasmani saya akan berakhir di dunia ini. Tapi sampai itu berakhir, saya mau orang-orang bertemu dengan Kristus melalui tubuh jasmani saya yang fana ini. Tubuh jasmani saya akan berakhir, tapi selama saya masih mengenakan tubuh ini, saya mau kasih Allah dibagikan ke sebanyak-banyaknya orang. Saya mau kita saling berinteraksi sebagai sahabat menurut teladan Kristus. Pergi ke jalanan sebagai sahabat. Kenapa? Karena Yesus adalah sahabat sejati yang memberikan nyawanya. Teman-teman, mau gak jadi ahli waris Allah? Kalau mau jadi ahli waris Allah, ini ayat 17. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Banyak orang ketawain kalau khotbah kayak gini. Siapa sih yang mau susah hidupnya di dunia ini, Pak? Gak ada yang mau hidupnya susah kan? Memang gak ada yang mau hidupnya susah. Tapi teman-teman tahu, gak ada kesuksesan yang didapat tanpa bersusah-susah lebih dahulu. Gak ada. Tidak ada. Kalau kita mau enak, kita harus susah dulu. Kalau kita mau nyaman, kita harus susah dulu. Dan Yesus memperkenalkan ide yang baru. Kesenangan yang kita akan terima adalah kesenangan yang kekal. Kebahagiaan yang kita akan nikmati adalah kebahagiaan yang kekal. Kemuliaan yang kita akan terima adalah kemuliaan yang kekal. Tapi untuk menerima itu, kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Tanpa rela menderita bersama-sama dengan Kristus, kita nggak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hidup di dunia, teman-teman, dunia ini membenci kita. Dunia jahat, dunia membenci kita. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Teman-teman, itu kenyataan. Tapi dunia membenci kita tidak menghentikan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalam engkau. Percaya enggak? Kalau Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalam saya, adakah yang mustahil bagi saya? Mari kita berjuang bersama-sama, teman-teman. Buka mata, buka hati. Sambut Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami bukan bos atas hidup kami, tapi Roh Kudus yang memimpin kami. Kami mau menjadi murid Yesus yang menghidupi ajaran Yesus dalam hidup kami secara nyata. Kami hidup di tengah dunia yang jahat, dunia yang membenci murid-murid Yesus. Tapi kami mau menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Kami mau menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tolong kami yang lemah dan kurang ini ya Tuhan. Tolong kami dalam perjuangan kami. Kebutuhan-kebutuhan kami yang Kau tahu semuanya. Itu tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin.